atas kehadirannya untuk bisa hadir dalam acara Gelar Premier ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bapak Produser. Ibu Sutradara, mungkin ada yang mau disampaikan? Gak sabar sih pengen denger komentar teman-teman di sini, apalagi yang tadi udah bilang capek ngeliat Sapa Kesurupan. Itu aja sih, terima kasih. Oke, kalau gitu kita boleh langsung buka pertanyaan kali ya buat semua teman-teman yang sudah hadir di sini karena waktu yang sangat terbatas. Teman-teman rekan-rekan media, kalau ada yang mau bertanya kami persilahkan, monggo silahkan. Oke, kalau ada yang mau nanya nih mumpung lagi pada kumpul semuanya di sini karena kapan lagi silahkan. Oke, ini boleh ada mic tambahan, silahkan. Nah, Mas boleh dibantu Mas. Oke. Hai, halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak? Aku nggak nanya ya, cuman ngasih saran. Wah, ngeri banget nih, dimulai dengan saran ya. Iya, semangat banget. Hai, boleh kenalan dulu mungkin dengan siapa? Boleh. Aku namanya Andi Sudarmi Andi Sudarmi. dari Tanjung Priuk, Hai, Bu Andi Sudarmi dari Tanjung dari Priok. Kalibaru. Dari Kalibaru, oke. Iya. Kalau aku bukan ngasih pertanyaan, cuman mau ngasih saran. Oke, apa tuh sarannya? Gimana ya? Aku tunjuknya buat ke Pak Gustaf ya. Oke, Pak Gustaf. Dia kan membaca Al-Quran nih. Betul. Buat dia. Setidaknya sebelum itu dipelajari dulu karena dia kaku banget baca Al-Qurannya. Oh, jadi karena harusnya dipelajari dulu. Jadi kesannya itu dia baru belajar. Oh. Jadi kan kalau kita kayak baca buat orang ruqyah atau apa, setidaknya dimantapkan dulu lah. Ya kan? Dimantapkan dulu. Oh, oke. Jadi, Ada sanggahan di sebelah sana sepertinya sangat ramai ya dari sudut kanan ya. bukan ketakutan, tapi setidaknya dia kaku. Ah. Jadi memberi kesan itu, oh, nih para artis nih baca Al-Qurannya kurang. Itu dari kita. Iya. Setidaknya kan kalau dalam baca Al-Quran kan kita udah harus hafal di luar kepala. Yes, betul. Misalkan kayak ayat kursi, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, langsung, ya kan? Terbata-bata. Oke. Jadi memberi kesan artis itu kurang hafal. Tapi sebenarnya banyak faktor ya. Salah satunya tadi kayak misalnya ada adegan ketakutan dan kemudian supaya jelas terdengarnya. Boleh banget silakan Mas Edward. Terima kasih. Sama-sama. Kembali kasih, terima kasih atas inputnya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua rekan wartawan dan teman-teman yang hadir menyediakan waktunya sebelumnya. Pertama-tama harus digarisbawahi bahwa Gustaf itu bukanlah seorang ustadz. Itu nomor satu. Dia hanya pemilik panti yang masih belajar agama gitu, dan dia hanya berusaha untuk menjaga anak-anak panti agar selamat. Oleh karena itu dia berusaha untuk sebisa mungkin mempelajari, sebisa mungkin untuk bisa menjaga anak-anak kesayangan di dalam pantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edward. Oke. Kita membuka untuk pertanyaan berikutnya. Silakan ada yang mau bertanya. Nah, Mas boleh silakan. Iya. Monggo Mas, agak jalan sedikit ya. Wah, ini di pojok soalnya, silakan. Permisi, mohon izin, silakan dibukakan jalannya. Baik. Halo, hai, selamat sore Mas. Selamat sore. Dengan Mas siapa dari mana? Saya Silakan. Hendy dari wartawankuatbaca.com. Mas Hendy. Silakan Mas Hendy. Soal sama sutradara. Yang melatar belakangi penulisan ini tuh apa ya? Terus bagaimana pemilihan castingnya itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Satu Hendy. lagi. Oh iya. Ada sequelnya nggak untuk kedepannya? Wah, pertanyaan langsung ditembak, ada sequelnya apa enggak? Oke, silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang melatar belakangi film ini sebenarnya kita berangkat dari film-film horor yang sudah ada. Kita mau mencoba sesuatu yang berbeda dan mengcapture sesuatu yang tipu dayanya, lebih tepatnya di tipu dayanya. Karena kan film horor ini kalau teman-teman sudah lihat kan tadi agak lama slow burn, tapi juga tone down-nya juga lebih ke drama, terus lebih ke misteri-misteri yang memang dari awal kita udah masukin gitu kan di karakter-karakter yang di awalnya terlihat jahat tapi sebenarnya kita mau tambahin tuh tipu muslihatnya gimana. Jadi itu sih sebenarnya yang kita mau coba highlight
melengkapi apa yang sudah ada, tapi ini juga bisa menjadi pembeda dari film horor yang di Indonesia. Lalu untuk pemilihan cast, ini sebenarnya kita cast yang luar biasa banget, didukung sama teman-teman yang aku beberapa kali udah pernah kerjasama juga sama Abigail, sama Pati, sama Anceng Bagus juga. Jadi kalau itu udah ada kan jadi kayak suasananya ketika syuting tuh jadi berasa nggak syuting. Apalagi di sini kita juga disupport sama teman-teman cilik-cilik yang luar biasa, baterainya nggak ada habis-habisnya. Itu kita nggak nyangka sih sama sekali, karena kan dari awal ngomongin panti asuhan yang mungkin nggak banyak juga yang jadi background cerita yang di film Indonesia. Di situ yang dari awal kita ngomongin sama Pak Bro sama Evelyn penulisnya. Bukan pelan-pelan ini Evelyn. Di situ sih yang kita mau coba saling lengkapin aja sih untuk film horor Indonesia ini. Agak kesulitan nggak mengatur anak-anak ini kan masih di bawah. Oh, bekerja sama dengan anak-anak di bawah umur ini, ada kesulitan tersendiri kah? Enggak sih, karena aku Luar biasa. mereka benar-benar Keren banget tangannya semuanya. dengan cuaca yang cukup ekstrim, karena kita di daerah yang dingin banget dan kita nggak nyangka sedingin itu. Mereka tetap enjoy, mereka tetap bisa ketawa-ketawa, mereka juga sangat into dengan karakternya masing-masing. Bahkan setelah syuting mereka ternyata juga masih bikin WA group. Jadi menurut aku kayak ya itu kan sesuatu yang emang nggak hanya berhenti ketika syuting film gitu. Setelahnya mereka tetap berteman dengan baik. Mohon izin agak dipotong sedikit karena bergabung bersama kita ada Asma Abigail. Hai. Silakan. Halo. Selalu tampil prima ya. Oke. Nah tadi sebenarnya terselip pertanyaan sedikit begitu ya, bahwa apakah akan ada sequelnya? Boleh dibantu Pak Produser mungkin. Produser ini. Gimana itu? Gak berbalik. Oke, kami tetap dari kami adalah PH baru dan baru memasuki industri film ini, dan kami ingin berupaya menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Jadi apapun tadi saran semuanya kami terima dan itu jadi bahan masukan kami semuanya. Dan tentunya kami akan selalu berkreasi dan selalu untuk menciptakan karya-karya baru. Gitu. Amin. Mas ini terjawab sudah ya semuanya ya. Terima kasih. Lanjut lagi silakan untuk pertanyaan berikutnya, monggo. Oke. Mana yang pegang mic-nya? Ada? Oh iya ada. Hai Mas, halo. Dari Mas siapa, dari mana silakan? Saya juga dari Sinemayo. Silakan Mas Iban. Mau nanya ke Mbak Nisa aja. Ini kalau nggak salah film horor panjang pertama Anda ya? Ya, sebelumnya Omnibus. Iya, Omnibus. Ada kesulitan nggak sih untuk bikin film horor religi kayak begini? Apalagi sekarang pemainnya tambah pemain anak-anak yang istilahnya mungkin agak sulit mengatur chemistry satu sama lain. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Iban. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kembali lagi tadi yang aku udah jelasin, anak-anak di sini tuh jadi apa ya? Mereka ngasih vibe yang optimis banget dengan peran yang menurut aku, kalau ngomong film horor kan berkaitan dengan hal teknis ya, yang ada seling lah, ada ya seperti yang teman udah lihat, ada yang merangkak dan segala macam. Itu juga kita melalui workshop yang cukup intens dan mereka semua membuktikan untuk bisa menampilkan secara maksimal dan luar biasa. Chemistry yang sulit sebenarnya ketika berhadapan dengan ular. Ini kita bercanda dalam artian kayak bercanda serius. Ular itu kan nggak bisa kita kontrol ya. Tapi sebelumnya kita ada workshop dan mereka sangat komitmen untuk mengikuti workshop itu, meskipun ada salah satu pemain yang memang dari awal dia udah kasih tahu agak trauma, tapi kita membiarkan anak ini untuk memutuskan kapan waktu yang tepat ketika dia berani. Jadi kita di sini juga tidak memaksakan, lebih ke mereka memutuskan sendiri ketika mereka ngerasa udah nyaman, baru mereka bisa bergabung. Jadi kesulitan-kesulitan itu kita anggap jadi challenge lah untuk film ini. Jadi sekali lagi anak-anak di sini ternyata tidak jadi kesulitan. Cuaca yang sebenarnya jadi hambatan yang kita nggak bisa kompromi. Karena dari kita bulan Januari syutingnya dan itu intens, hujannya benar-benar setiap hari kita hujan dan gimana caranya syuting tetap berjalan efektif dan ngejaga mood
pemain juga kan itu jadi salah satu PR kita bersama untuk menjaga lokasi, krunya, semuanya bisa menjalani proses syuting dengan asik dan seru. Gitu sih. Makasih. Terlihat banget kok dari adik-adik juga kayaknya happy banget ya. Sampai sekarang tuh kayaknya mereka masih so fun banget gitu bareng